Ribuan pemudik dari Jakarta tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur terjebak macet parah sejak 4 hari menjelang Lebaran. Mereka harus menempuh perjalanan selama 24 jam lebih untuk sampai kota Tegal. Mereka sudah terjebak macet saat memasuki tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat hingga Pejagan Brebes Timur. Kemacetan paling parah dialami saat memasuki tol Pejagan Brebes Timur hingga keluar tol sampai ke Tegal Kota, Kabupaten Tegal. Menurut para pemudik, kemacetan kali ini lebih parah dibandingkan arus mudik Lebaran tahun 2015 lalu. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem buka tutup dan kontraflow. Sistem ini mampu mengurai kemacetan sedikit demi sedikit. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin mengakui kemacetan di pintu tol Brebes Timur masih menjadi masalah utama pada mudik tahun ini. Benyamin mengatakan banyak faktor penyebab kemacetan terjadi di sana. Di antaranya, pemudik susulan dari Jakarta yang berangkat sejak hari Minggu menambah terjadinya penumpukan. Selain itu, pada jalur tol Brexit hanya ada 3 gerbang tol. 4 gerbang tol lainnya dihapus sehingga pengguna tinggal melintas saja di gerbang-gerbang tol itu tanpa melakukan transaksi. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal kemacetan di tol Brebes Timur dalam arus mudik Lebaran tahun 2016 ini. Menurut Jokowi, kemacetan terjadi karena belum terintegrasinya jalan tol setelah Pejagan Pemalang dengan ujung tol yang berada di Brebes Timur. Jokowi mengaku bahwa tol Pejagan Pemalang yang baru diresmikannya pada Juni 2016 lalu memang salah satu ruas tol yang paling banyak digunakan pemudik. Oleh sebab itu, Jokowi berjanji akan segera menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang tersisa demi kelancaran arus lalu lintas di Pulau Jawa. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Horor macet saat mudik, itulah tema dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya di studio telah hadir anggota Presidium dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Tangkudung, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Saya langsung ke Bu Ellen. Bu, kalau kita bicara soal arus mudik yang terjadi dalam paling tidak 4 hingga pada hari ini, banyak yang mengatakan pemudik melaporkan bahwa ini jauh lebih parah dibandingkan tahun lalu. Iya, betul. Kalau lihat dari laporan-laporan dari lapangan kan banyak yang lebih dari 20 jam di perjalanan lewat tol itu. Kalau di yang lain-lain masih lebih sama, yang karena kan arus mudik bisa lewat selatan juga, arus mudik yang lewat Nagrek itu bisa. Tapi yang paling parah justru yang lewat tol. Justru yang lewat tol. Justru yang lewat tol. Itu menjawab bahwa tol itu bukan segala-galanya. Oke. Sebetulnya kan pembangunan tol ini juga sebetulnya untuk memperlancar arus paling tidak, ya, termasuk juga arus mudik tahun ini sebetulnya. Memperlancar arus dari Pantura kan. Dan Panturanya ketika belum dibagi itu kan jadi lancar. Jadi sukses kan memperlancar Pantura. Tapi pindah justru pindah ke jalan tol. Itu artinya memang orang ingin sekali lewat jalan tol dengan janji bahwa jalan tol itu lancar, bisa kecepatan tinggi, bisa cepat sampai gitu. Ternyata ketika volumenya banyak, volumenya tinggi, mobil banyak, itu tetap saja tidak mencukupi kapasitas. Bahkan menurut pernyataan beberapa pemudik, ketika dia masuk pintu masuk tol itu langsung terjebak macet gitu. Artinya kan ini panjang sekali. Ada yang mengatakan di puncaknya itu bisa sampai berapa? 20 km kalau saya tidak salah. Nah, ini ada bahkan kalau kita baca beberapa pernyataan dari pemudik di online itu di jalur itu 500 meter ditempuh dalam waktu 2 jam, itu kan luar biasa itu kemacetannya. Kalau lihat waktu tempuh banyak yang melaporkan sampai 24 dan 40, antara 24 sampai 40 jam dari Jakarta itu baru sampai Brebes. Jakarta sampai Brebes. Iya, ada yang ingin ke Jogja pun lewat situ. Padahal banyak tahun-tahun lalu tuh kalau mau ke Jogja itu lewat selatan. Ini karena ada janji jalan tol, apalagi kemudian Semarang sampai ke Jogja pun sudah ada jalan tol, sehingga jalan tol itulah yang menjadi daya tarik bahwa itu akan menjamin kecepatan tinggi. Ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, ini apakah ini tidak diprediksi sebetulnya oleh pihak berwenang, dalam artian dari sini Kementerian Perhubungan, terus juga polisi dan siapapun sebetulnya yang berwenang dalam menangani ini? Sebenarnya diprediksi, sehingga ada beberapa hal yang sudah diatur sebelumnya. Tahun-tahun lalu ada masalah dengan
kemacetan karena antrian di rest area. Ya. Nah, itu sudah diantisipasi dengan pembatasan waktu di rest area, walaupun kurang terlalu bisa ya untuk gimana mengaturnya. Tetapi orang sudah nurut ya, akhirnya tidak terlalu lama-lama, yang penting sudah istirahat sebentar, keluar lagi. Kemudian ada juga persoalan katanya di gate itu, di pintu tol, karena pembayaran masih banyak yang pakai cash money, itu terjadi antrian karena itu. Jadi dibuat langsung. Jadi 3 pintu tol sebelumnya itu tidak usah membayar, jadi bisa langsung. Nah, itu antisipasi yang dibuat. Ternyata memang di pintu tol terakhir, karena ini kan kecepatan tinggi, pada waktu yang sangat singkat itu bisa semuanya menumpuk. Nah, menumpuknya itu di Brexit, itu yang Brexit sekarang istilahnya ya. Brebes Exit. Yang Brebes Timur ya. Ini kan sebetulnya rekayasa lalu lintas sudah dilakukan, ada kontraflow, ada 3-in-1, artinya 3 jalur dari 4 3 jalur untuk arus mudik. Itu tetap saja tidak tidak mampu untuk lebih mengurai kemacetan yang terjadi sebetulnya. Karena mengurai kemacetan itu lebih susah. Harusnya antisipasi. Jadi tol Brexit itu ketika panjang tertentu itu sudah dilakukan penanganan. Karena ini sebenarnya jalan tol ini penanganan kan seperti apa? Keluar di tol-tol sebelumnya. Jadi tidak menunggu sampai panjang 20 kilo. Karena kalau sudah macet mengurainya susah. Jadi sebaiknya memang di polisi atau di perhubungan yang punya command center yang bisa melihat arus itu, apalagi sekarang perhubungan pun sudah melihatnya lewat drone. Drone itu jangan buat main-mainan untuk panjang gitu. Itu bisa buat permainan analisis. pesawat remote control. Iya, itu bisa buat analisis. Saya lihat tuh mereka yang menginikan drone ya buat laporan kalau media. Tapi kalau itu perhubungan yang memakai drone itu harusnya itu buat analisis. Anda bisa boleh nggak kalau saya katakan bahwa ini antisipasinya terlambat sebetulnya? Terlambat, sangat terlambat. Jadi sebenarnya harus ada seorang yang lebih ahli, seorang traffic engineer yang ada di situ, yang juga bisa langsung menghitung atau melakukan simulasi ketika pintu tol Brexit misalnya sudah panjangnya 2 km misalnya, lalu yang kendaraan yang masuk dari pintu awal Cipali awal itu sudah bisa dihitung berapa lama dia sampai. Itu kan rumus sederhana dan seorang traffic engineer bisa melihat itu gitu. Ketika itu sudah melihat pasti, karena kecepatan rata-rata di jalan tol kan bisa dihitung. Kemudian bisa dilihat ini akan menimbulkan antrian yang panjang, jadi dikeluarkan di pintu tol sebelumnya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kan mungkin mereka tidak nurut ya, tetapi kan ada polisi di situ yang bisa melakukan diskresi supaya untuk pengaturan gitu. Nah, ini kan kalau kita melihat sebetulnya dampak dari kemacetan yang begitu luar biasa. Di sini dikatakan oleh pemudik bahkan di beberapa tempat itu hanya bisa melaju sejauh 500 meter dalam 2 jam. Dampak yang sudah banyak dilaporkan adalah bensin pada habis tuh. Dan bahaya kalau di tol itu. Itu gimana caranya kita, rest areanya mungkin masih jauh misalkan. Jarang di situ ya. Jarang pula gitu. Makanya menurut kabar ini kalau kita dengarkan harga bensin itu sampai 25.000 per liter. Yang dijadikan itu kali ya. Yang dijual-jual sama orang itu kan luar biasa. Dan bukan ada hanya WC juga. Dan nah itu juga bukan hanya soal bensin, itu pasti banyak WC dadakan itu. Karena saya yakin mereka sepanjang itu pasti butuh itu. Itulah kelemahannya di jalan tol. Memang jalan tol itu kan sangat dibatasi gangguan samping istilahnya ya. Kalau ada jualan-jualan kan nggak boleh. Kemudian ada toilet-toilet kan juga nggak boleh. Sehingga ya memang itu resikonya. Kalau kemacetan di jalan tol itu resikonya bahwa memang bantuan-bantuan bensin atau tempat ke toilet itu memang sangat jarang. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya ini terjadi pertama karena lambatnya antisipasi. Yang kedua juga karena mungkin pemudik banyak yang ingin coba-coba untuk lewat tol. Ada sensasi sendiri dengan dibangunnya jalan tol panjang. Seperti itu. Jadi saya mulai pikir, dari Jakarta, wih tambah loh. Jadi seperti informasinya seperti itu. Jadi ini adalah tol yang panjang dan sudah diatur, tidak pakai pembayaran di tengah-tengah.
Jadi oke, silakan, tapi tidak diantisipasi antriannya. Kemudian ketika pertigaan masuk ke Pantura, ke Brebes itu juga tidak diantisipasi dengan baik, sehingga ya itulah, kalau sudah macet memang susah menguraikan. Oke, tadi kalau Bu Ellen bilang katakan bahwa ada sensasi tersendiri bagi mereka yang ingin nyobain tol, ini sensasinya akan mereka ingat seumur hidup kemungkinan Bu Ellen. Kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.